Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang perorganisasian yang beranggotakan Dibah Fitro Rafidah, Lila Nuslaila, Abi Purnama Nurmuliza, Ahmad Febriansah, dan Muhammad Faras Haidar. Tanpa berpanjang-panjang, langsung aja dijelaskan slide 2 sampai 6 oleh Kak Faras. Silakan, Kak. Oke, baik. Pengertian organisasi. Yang pertama, organisasi sebagai proses kerjasama, yaitu suatu sistem mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan dengan baik dan masing-masing pekerjaan itu mengandung wewenang, tugas, dan tanggung jawab tertentu yang dapat memungkinkan orang-orang dari suatu organisasi dapat bekerja sama secara efektif dalam usaha mencapai tujuan bersama. Yang kedua, organisasi sebagai sistem sosial, yaitu organisasi adalah suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, organisasi sebagai struktur, yaitu suatu susunan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi. Yang keempat, organisasi sebagai kultur, yaitu sebuah sistem bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lainnya. Yang kelima, organisasi sebagai suatu wadah ialah organisasi menjadi wadah keseluruhan yang kompleks, bergabungnya sekumpulan orang-orang untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu terpimpin dan sistematis dengan didukung oleh unsur-unsur terpadu terorganisir yang saling berkaitan satu sama lain. Yang keenam, organisasi sebagai pembelajaran, yaitu organisasi yang semua anggotanya terus meningkatkan kemampuannya untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Yang kedua, elemen organisasi. Ada sekelompok orang, interaksi. Yang pertama sekelompok orang, yang kedua interaksi dan kerjasama, yang ketiga tujuan bersama. Cara mengkonsep sebuah organisasi. Yang pertama, kesatuan rasional dalam mengejar tujuan. Yang kedua, koalisi dari para pendukung yang kuat. Yang ketiga, sistem terbuka. Yang keempat, sistem yang memproduksi arti. Yang kelima, sistem yang digabungkan secara longgar. Yang keenam, sistem politik. Yang ketujuh, alat dominasi. Yang kedelapan, unit pemrosesan informasi. Yang kesembilan, penjara psikis. Yang kesepuluh, kontrak sosial. Tahapan pengorganisasian. Yang pertama, mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, deskripsi pekerjaan yang harus dioperasikan aktivitas tertentu. Yang ketiga, klasifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis. Yang keempat, memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan, sarana dan prasarana fisik, serta lingkungan yang diperlukan untuk setiap aktivitas yang hendak dioperasikan. Selanjutnya, penunjukan sumber daya manusia bidang keahliannya. Dan yang terakhir, mendelegasikan otoritas apabila dianggap perlu kepada bawahan yang ditunjuk. Ciri utama perilaku individu organisasi. Yang pertama, proses persepsi. Yang kedua, sikap atau attitude. Yang ketiga, kepribadian. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Febri dari set 7 sampai dengan 12. Silakan, Febri.
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. 1. Pertama, organisasi persentual. 2. Stereotip. 3. Persepsi selektif. 4. Karakteristik manajer. 5. Faktor situasional. 6. Kebutuhan. 7. Emosi. Pendekatan konseptual. Yang pertama, pendekatan ciri. Yang kedua, teori psikodinamis. Yang ketiga, teori humanistis. Yang keempat, belajar. Kelompok dalam organisasi. J. M. C. David dan M. Harari mendefinisikan kelompok sebagai suatu sistem yang terorganisasi yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, memiliki serangkaian peran hubungan antar anggotanya, dan memiliki serangkaian norma yang mengatur fungsi kelompok dan tiap-tiap anggotanya. Peran yang ada dalam kelompok. Yang pertama, peran yang dirasakan adalah serangkaian perilaku yang dianggap harus dilakukan oleh orang yang menduduki posisi yang bersangkutan. Yang kedua, peran yang dimainkan adalah perilaku yang benar-benar dilakukan oleh seseorang. Norma dalam organisasi. Pertama adalah norma adalah standar yang diterima oleh para anggota kelompok. Norma hanya dibentuk sehubungan dengan hal-hal yang penting bagi kelompok. Norma diterima dalam berbagai macam hierarki oleh para anggota kelompok. Norma mungkin berlaku bagi setiap anggota atau mungkin hanya berlaku bagi beberapa anggota kelompok saja. Tipe kelompok. Pertama, kelompok formal. Yang kedua, kelompok informal. Kedua kelompok ini dibentuk dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, kepuasan, kedekatan dan daya tarik, tujuan kelompok, dan alasan ekonomi. Oke, selanjutnya slide 13 sampai dengan 18 akan dijelaskan oleh Diba Fitroh. Silakan. Yang selanjutnya, suatu model dari perkembangan kelompok, yaitu adanya sikap saling menerima, komunikasi dan pengembalian keputusan, motivasi dan produktivitas, pengendalian dan organisasi. Karakteristik perilaku kelompok. Yang pertama ada struktur, yang kedua ada hierarki status, yang ketiga ada peran, yaitu setiap posisi dalam struktur kelompok mempunyai suatu peranan terkait yang terdiri dari berbagai perilaku yang diharapkan dari pemegang posisi tersebut. Selanjutnya ada norma. Norma di sini hanya dibentuk berkenaan dengan hal-hal yang penting bagi kelompok karena norma mempunyai ciri-ciri tertentu yang penting bagi anggota kelompok. Selanjutnya ada kepemimpinan dan yang terakhir kesatupaduan. Daya tarik kelompok. Tujuan kelompok dan kelompok para anggota dapat sinkron dan dapat ditentukan secara jelas. Kelompok memiliki seorang pemimpin yang berkarisma.
Reputasi atau nama baik kelompok menunjukkan bahwa kelompok berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Kelompok tersebut cukup kecil dan memungkinkan para anggota dapat saling mendengar pendapat dan saling mengevaluasi. Para anggota dapat mengatasi hambatan dan rintangan, dan mereka saling mendukung serta tidak membatasi perkembangan dan kemajuan pribadi. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar bagian, komponen, dan posisi dalam suatu perkumpulan. Struktur organisasi menspesifikasi pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka macam dihubungkan sampai batas tertentu. Juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Struktur organisasi juga menunjukkan hierarki dan struktur otoritas organisasi serta memperlihatkan hubungan pelaporannya. Struktur organisasi memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi mempertahankan kedatangan dan kepergian individu serta untuk mengoordinasi hubungannya dengan lingkungan. Hubungan relatif dalam struktur organisasi, yaitu terdapat pembagian kerja, departementalisasi atau pembagian menjadi beberapa departemen, permasalahan rentang kendali atau permasalahan jumlah karyawan yang berada di bawah seorang manajer atau pemimpin, dan yang terakhir delegasi kekuasaan. Kebutuhan praktek departementalisasi, yaitu terdapat departementalisasi fungsional, departementalisasi teritorial, departementalisasi produk, departementalisasi pelanggan, dan departementalisasi campuran organisasi divisional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan slide 19 sampai dengan 24. Bagian dasar delegasi kekuasaan. Yang pertama, the operating core. Para karyawan yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produksi dan jasa. Terus yang kedua, the strategic apex. Manajer puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, the middle line. Para manajer yang menjadi perhubungan operating core dengan strategi apex. Terus yang terakhir, the support staff. Orang yang mengisi unit staff yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Terus 5 elemen struktur organisasi. Yang pertama, spesialis aktivitas. Mengacu pada spesifikasi tugas individu dan kelompok kerja di seluruh organisasi dan penyatuan tugas tersebut ke dalam unit kerja. Yang kedua, merupakan produser yang digunakan organisasi untuk menjadi kelayadugaan aktivitasnya. Yang ketiga, koordinasi aktivitas. Merupakan prosedur yang memadukan fungsi subunit dalam organisasi. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Yang terakhir, urutan unit kerja. Urutan unit kerja mengacu kepada jumlah bawahan dalam suatu kelompok kerja. Bentuk struktur organisasi formal. Yang satu, struktur organisasi fungsional. Dalam menghimpun seluruh individu yang terlibat dalam suatu aktivitas atau beberapa aktivitas yang berkaitan dalam suatu departemen. Yang kedua, struktur organisasi produk atau pasar. Divisi yang menghimpun dalam suatu unit kerja seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam produksi dan pemasaran suatu produk atau sekelompok produk yang berkaitan.
Yang terakhir, struktur matriks. Nah, struktur organisasi matriks berusaha memaksimumkan keunggulan dan minimumkan kelemahan dari struktur fungsional dan struktur produk atas pasar. Selanjutnya, struktur organisasi fungsional. Pertama, direktur produksi turun ke direktur utama. Di kanannya ada direktur pemasaran, dan di kiri direktur utama ada direktur SDM. Terus turun lagi ada direktur finansial. Selanjutnya, struktur organisasi produk atau pasar. Pembagian menurut produk. Pada versi ini bahwa tiap bagian bertanggung jawab atas suatu produk atas seperangkat produk yang berhubungan. Yang kedua, pembagian geografis. Versi menghimpun dalam suatu bagian seluruh aktivitas yang dilaksanakan di wilayah tertentu di mana unit bersangkutan melakukan operasinya. Pengaturan semacam ini dipandang logis manakala dengan pertimbangan tentang satu, sumber bahan baku, kedua, sumber bawahan, yang ketiga, pasar atau produk yang dihasilkan. Yang terakhir, pembagian menurut pelanggan. Versi seperti ini terjadi apabila suatu divisi menjual hampir seluruh produksinya kepada kelompok pelanggan tertentu. Terakhir, keuntungan struktur organisasi matriks. Yang pertama, penggunaan efisien atas sumber daya. Yang kedua, fleksibilitas dalam kondisi perubahan dan ketidakpastian. Yang ketiga, keunggulan teknis. Yang keempat, membedakan manajemen puncak atau perencanaan jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterkaitan. Yang terakhir, memberi kesempatan bagi pengembangan diri sendiri. Selanjutnya, slide 25-30 akan dijelaskan oleh Saudari Lila. Ya, maaf karena Saudari Lila jaringannya sedang tidak bagus, maka saya yang melanjutkannya. Selanjutnya, prinsip organisasi. Prinsip adalah suatu pernyataan dan suatu kebenaran yang pokok, yang memberikan suatu petunjuk kepada pemikiran dan tindakan. Dalam aplikasi manajemen, prinsip adalah fleksibel karena prinsip memperhatikan kondisi spesifik dan kondisi yang berubah. Selanjutnya, prinsip organisasi. Yang pertama, tujuan organisasi. Yang kedua, esensi organisasi, tanggung jawab perorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Yang ketiga, tanggung jawab dan otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab. Artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka. Yang keempat, spesialis. Yang terakhir, rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan. Selanjutnya, prinsip struktural. Yang satu, prinsip pembagian kerja. Yang kedua, prinsip satu arah. Yang ketiga, prinsip sentralisasi. Yang kelima, prinsip otoritas dan tanggung jawab. Yang terakhir, prinsip rantai komando. Ada juga proses organisasi. Yang pertama, komunikasi, terus pengambilan keputusan, terakhir evaluasi hasil kerja.
Selanjutnya, mengembangkan efektivitas organisasi. Yang pertama, proses pemecahan masalah atau problem solving process. Yang kedua, melalui proses pembaruan atau renewal proses. Yang ketiga, manajemen kolaboratif atau collaborative management. Yang keempat, budaya atau kultur. Yang terakhir, kaji tindak atau action research. Selanjutnya, karakter pengembangan organisasi. Yang pertama, pengembangan organisasi adalah direncanakan. Yang kedua, pengembangan organisasi berorientasi pada permasalahan. Yang ketiga, pengembangan organisasi mencerminkan suatu pendekatan sistem. Yang keempat, pengembangan organisasi bukan suatu strategi yang siap pakai. Yang kelima, pengembangan organisasi memusatkan perhatian kepada kemajuan. Yang keenam, pengembangan organisasi berorientasi pada tindakan. Yang terakhir, pengembangan organisasi berdasarkan pada teori dan praktik yang sehat. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Sekian dari kami. Kalau ada kesalahan teknis atau berbata-bata dalam berbicara, mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.